dalam acara diskusi publik dan aktivitas media group dan perkumpulan tokoh masyarakat dalam tema peran media dalam mencerdaskan anak bangsa dan bingkai persatuan kesatuan di tahun politik 2023-2024. Hadirin dan seluruh tamu undangan serta narasumber yang terhormat, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir. Baiklah, hadirin semuanya, bersama saya Monalisa selaku moderator, inilah diskusi publik dan akhirti media news. Boleh tepuk tangan sangat luar biasa di tahun politik ini 2023 dan juga 2024. Kita langsung saja untuk menyapa narasumber kita. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita. Tentunya dengan narasumber yang luar biasa pada hari ini, kita bisa membahas secara lebih detail lagi mengenai tema kita ini. Dan selamat datang selamat datang untuk Pak Bambang atau Dr. Haji Janto SHMSI. Kami persilakan untuk duduk. Ya, Bapak Bambang ini merupakan pengamat politik maksud kami Bapak Bambang ini merupakan mantan komisioner KPK dan saat ini merupakan praktisi hukum. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Bambang yang baru datang. Izin sama senior kolega sama partner. Teman-teman yang saya hormati, yang luar biasa, terima kasih sudah undang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak menganggap diri saya yang narasumber itu, tapi saya ingin bertukar pikiran saja. Teman-teman tahu nggak sih media itu asal katanya dari mana? Medium, Mas. Medium itu jamaknya, Mas. Tapi awal katanya singlenya itu medius. Artinya itu tengah. Jadi media itu sebagai perantara atau pengantar. Itu namanya cover bonsai, itu muncul dari akar kata medius itu yang jamaknya adalah medium. Kita mesti cek sama ibu dosen. Jadi itu yang pertama. Jadi kalau tadi Mas Yana bilang kembali ke basic, ya memang basicnya itu. Nah kalau pergi sedikit-sedikit nggak apa-apa, nanti kita panggil balik lagi aja. Itu bagian pertama itu. Jadi fungsi, kalau pakai fungsi dari wartawan itu salah satunya kan memang memberi informasi. Bahkan fungsi keempat atau kelimanya itu memberi narasi untuk memberi semacam memaknai satu peristiwa. Itu yang sudah dalam editorial itu. Jadi teman-teman wartawan itu sebenarnya punya satu profesi yang begitu penting bagi sebuah masyarakat. Apalagi ini kalau kita kaitkan dengan prinsip yang ada di dalam pasal 1 angka 123 konstitusi kita. Karena disebutkan dengan res publica. Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Republik itu res publica. Res publica artinya untuk kepentingan umum. Jadi medius itu cocok dengan res publica sebenarnya. Gitu loh. Apalagi kalau dikaitkan dengan angka keduanya, 1 angka 2, kedaulatan di tangan rakyat. Dan kemudian baru ngomong negara hukum ketiga. Saya memberi tafsir atau narasinya, negara hukum itu harus berpijak dan bertuju pada daulat rakyat. Dan harus untuk kepentingan res publica. Nah, kita beri tafsir baru. Dan disitulah letak dari pilar keempat itu. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, ini bagian pertama. Saya mau loncat di ininya, tadi belum banyak disentuh ini ya, tahun politiknya. Saya mau memberi konteks tahun politik, baru nanti tarik lagi ke peran media. Hari ini sudah disebut dari bagian dari tahun politik. Mari kita periksa 5 soal penting kenapa ini menjadi tahun politik yang sangat penting. Mas Nasir, hari ini sampai tahun 2023 akhir ini akan ada 272 daerah pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang kepala daerahnya itu tidak dipilih tapi ditunjuk. Kok berani ngomong demokrasi?
Nggak pantas Bu ngomong demokrasi. Karena dia ditunjuk, appointed, bukan elected. Demokrasi itu kaitannya ke election. Dan kalau di jumlah daerah dengan itu nanti Jawa tuh semuanya Mas, dan 5 semuanya tuh. Nah kalau Jawa saja ditambah yang lain-lainnya itu ada sekitar 86% seluruh penduduk Indonesia, kepala daerahnya itu dipimpin oleh orang yang ditunjuk. Saya ingin nanti kembali kepada teman-teman betapa strategis dan peran penting dari teman-teman media itu di situ letaknya. Ini saya membeberkan dulu konteks politiknya itu. Jadi hari ini kita dihadapkan pada satu situasi yang sangat unik di Indonesia, ever in the history of Indonesia, nggak pernah terjadi, maupun juga nanti di dunia. Mana padanannya di dunia? Yang namanya negara demokrasi, tapi pemimpinnya ditunjuk. Pertanyaan dasarnya, kalau pemimpinnya dari ditunjuk, kira-kira konstituennya akan berpijak kepada siapa? Yang milih apa yang nunjuk? Nah, itu ya, konteks politiknya tuh ada di situ tuh. Kalau ini mau ditarik-tarik lagi gitu ya, ditarik-tarik lagi ya, ini memberi perspektif kalau yang ini. Kenapa Papua dipecah jadi 6? 6 Mas. Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya. Itu kaitannya dalam satu analisis dengan teman-teman ketatanegaraan. Itu mengatakan kalau mau jadi presiden, dia harus menang di sekian provinsi, 50%. Jadi itu sekarang provinsi kita berapa Mas Yana? 40-an. 38. 39, 40. 38. Dulu 34 sampai 4. 38 sekarang. Jadi ada konteks politiknya tuh, pemekaran wilayah. Jumlah penduduk Papua berapa cuy? Nggak sampai 5 juta. Tapi provinsinya 6. Terus untuk kepentingan apa? Begitu saya cek, kebetulan saya pernah 8 tahun di Papua ya, gitu. Saya cek sama teman-teman di sana, apakah APBD Papua, seluruh Papua itu meningkat? Tidak. Jadi jumlahnya sama, dibagi 6, jadi tambah kecil sebenarnya. Kalau jumlahnya tambah besar, oh iya, karena ini spesial otonom ya, daerah khusus gitu kan. Ini enggak ternyata. Nah, baik teman-teman, satu poinnya di situ ya. Jadi kita punya keunikan, kekhasan itu. Terus yang kedua, saya ingin mengatakan, kita tadi bicara soal medianya, peran wartawannya. Tapi saya mau beri konteks, 3 partai politik kita, pimpinannya itu adalah orang yang mempunyai media group. So, bagaimana Bu? Punya 3. Haritanu, MNC Group. Macam-macam itu. Nasdem punya juga. Abu Rizal Bakri punya juga. Kalau kita cerdas, siapapun calonnya tadi, ada salah yang bukan masuk di situ, cuma punya pengaruh besar. Apa itu? Jawa Pos. Dan lainnya banyak juga itu. Saya mau bilang, kalau tadi teman-teman diminta untuk kembali kepada kita, sekarang pertanyaan saya, bagaimana industri pers ini bisa berlaku balance dalam situasi tahun politik sekarang ini? Bagaimana? Ini tugas dua kolega saya ini tambah berat. Saya nggak tahu apakah teman-teman di sini ada yang bagian dari itu. Cuma pertanyaannya adalah, apakah independensi, apakah medium itu bisa berpijak? Kalau ibu senang nih, kalau ibu Fitri paling enak ya. Nanti saya studi dulu deh. Bisa bahan untuk 3 calon doktor baru lagi nih soalnya kan. Jadi pertanyaannya sebenarnya, apakah mungkin media mainstream, sebut aja media mainstream, tidak seluruh media kayak gitu kan, yang 3 pimpinan umumnya juga bagian dari partai politik.
kalau tadi saya bilang dari partai politik sekarang ada yang kalau mau dibagi kan sebenarnya ada ruling party dan oposisi. Nah, kalau mau dibagi kayak gitu ya, itu persoalan yang menurut kita tidak semua masalah itu hadir di teman-teman wartawan atau ada, cuman ada juga di industri medianya. Walaupun sebenarnya industri media ini kalau teman-teman medianya itu tadi seperti Mas Yana bilang hitohnya bagus, baik, nggak bisa juga bergerak gitu kan. Cuman kan resikonya pada di Nah, itu bagian yang kedua yang menurut saya sangat menarik untuk diperiksa. Nah, kalau ini kemudian kita periksa lagi, teman-teman, mari kita lanjutin ya. Tadi Mas Nasir Mas Nasir waktu kasih presentasi saya dengarkan melalui HP saya di mobil. Teman-teman, hari ini pemilu raya serentak. Dalam pemilu raya serentak, mereka itu sudah punya tim. Salah satu timnya sebut aja tim media. Nah, ada Mas tim medianya. Saya ingin memastikan tidak ada kandidat yang mau maju yang tak punya media. Nah, ini baru masuk ke teman-teman. Kan gangguannya di situ tuh. Ada teman-teman yang memang berkhidmat, oke deh, gua keluar dari sini, gua bantuin ini juga. Tapi kan ada yang abu-abu nih Mas. Udahlah, gua tetap di tempat gua, cuman gua affiliated ke kamu gitu. Itu gimana tuh? Affiliated tuh. Nah, ini gimana nih kontrolnya nih? Nah, pendekatannya adalah jalan keluarnya kembali ke kita itu jadi penting. Cuman kadang-kadang kan yang susah ya, saya nggak tahu. Ini kan teman-teman di Bogor itu kan ada hubungan kekerabatan nih susah nih. Gue tahu udah di situ, cuman bantuin gue dong. Sikap keguyuban itu mungkin nggak kita menegakkan independensi secara tegak lurus itu. Nah, itu kerumitan itu Mas. Kerumitan itu, apalagi kemudian kalau kita di situ apa ya, udah dikenali oleh ini kita. Kadang-kadang kasihan wartawannya juga loh. Saya pernah punya teman tuh, dia dikenal dekat dengan A, ya kan? Sehingga kemudian orang berpikirnya A, tapi di sisi yang lainnya dia juga ingin menjalankan tugas yang baik gitu loh. Atau dia juga kenal dengan kelompok B, C, dan D. Kalau ada apa-apa, pasti lu nih yang iniin. Ya emang lu nggak nulis, lu suruh anak buah lu nulis. Serba salah itu semua. Nah, teman-teman yang seperti ini, yang tadi harus kembali ke kita, kalau dia punya rekam jejak digital yang menjelaskan seberapa kukuh independensinya itu pernah menjalankan, itu akan aman. Nah, sekali lagi rekam jejak digital kita itu tidak sungguh-sungguh dipakai untuk menilai. Jadi atau kita tidak sungguh-sungguh membangun rekam jejak digital yang menunjukkan siapa kita. Saya kasih contoh saya kalau ke pengadilan itu yang tadinya mau anak buah saya itu yang datang ke sini masih muda-muda gitu ya, pokoknya diputar begitu saya yang datang, mau bang mari Pak, perkara cepet gitu loh, nggak ada mikirin macam-macam Mas, karena mungkin muka saya tuh udah tanpa rupiah gitu ya. Jadi teman-teman yang lain merasa bahwa ya udah untuk yang ini nggak usah gua nggak usah peras aja, gua cari mersan yang lain gitu. Karena apa? Rekam jejak digital itu udah dibangun. Nah, yang bagi kita sekarang adalah selain tadi kembali ke kita, teman-teman sebaiknya memang membangun rekam jejak digital sehingga orang kemudian tahu, oh kalau yang ini udah, lo mendingan sama dia udah dah. Nah, itu rekam jejak digital itu. Jadi kombinasi antara akhlak dan adab itu jadi profesionalitas dan adab itu jadi penting di situ. Kita tetap sopan, kita tetap ini, jangan tegakkan itu. Nah, itu bagian yang menurut saya menjadi penting. Nah, saya mau ngomong lagi di konteks politiknya. Teman-teman, konteks politik ini, dalam tahun politik ini ada 3 yang menarik. Ini bagian ketiga dari 5 yang tadi saya sebut ya. Bagian ketiganya itu ada 3 yang menarik. Pertama gini, dalam tahun politik kemungkinan besar bagian yang pertama adalah akan banyak orang dikriminalisasi karena dia menjadi lawan politik dari kekuatan. Itu kemungkinan besar seperti itu. Dan ini bukan perkara tahun 2024, tahun sebelumnya juga kelakuannya kayak gitu. Ada yang kepala daerah, macam-macam kayak gitu.
Apalagi kalau kemudian calon-calon itu kompetitornya itu memang betul-betul ketat ini. Jadi dia akan menggunakan, dan pada titik itu hukum dipakai sebagai instrumen untuk merepresi dan menaklukkan orang. Nah itu yang ngerinya di situ. Dan di mana konteks media di situ? Media dipakai untuk mengamplifier. Oh ini brengsek, oh ini, nah itu. Media dipakai sebagai itu. Menggoreng. Nah, menggoreng. Ibu kayak ketua KPK aja menggoreng nasi goreng. Maksudnya ke situ ya Bu ya. Jangan nunggu. Kelompok ini, penegak hukum ini, gitu. Nah teman-teman perhatikanlah dalam proses yang ketiga ini, orang-orang yang mau maju lagi itu biasanya seperti itu tuh. Tidak semuanya, tapi ada potensi seperti itu. Nah ini yang menurut saya juga menarik untuk diperhatikan, dan itu teman-teman yang punya skill investigating journalism itu tempatnya pada saat itu Mas. Kalau mau balik ke Kitok ada medannya tuh. Nah itu bagian yang ketiga. Jadi kalau yang sudah 2 kali, yang 2 kali kan udah selesai nih. Jangan salah, dia menyiapkan putra atau putri mahkotanya. Tetep Bu, jalan terus. Kenapa hari ini isu mengenai pemilu, penundaan pemilu jabatan ketiga itu terus menerus ini? Karena ada pangeran yang harus diselamatkan. Tahu kan, Mona Lisa? Pangeran itu siapa? Yang harus diturunkan. Jadi ada pangeran yang harus diselamatkan dan dia insecure. Kalau ketua partai menjadi presiden dan dia selesai jadi presiden, dia balik lagi ke ketua partai. Tapi kalau dia bukan ketua partai, selesai jadi presiden, dia mau kemana? Siapa yang bisa memastikan security dia nanti? Tidak kena kasus hukum, siapa yang bisa menjaga? Nggak ada. Nah jadi insecure itulah yang kemudian dia harus pastikan kalau ini sudah secure, aman, semuanya under control, baru boleh pemilu lakukan. Nah, kayak gitulah kira-kira ya. Nah itu bagian ketiga ya. Jadi bagian ketiga itu yang sudah 2 kali pun bukan berarti dia sudah aman. Dia ingin memastikan siapapun suksesornya dia akan menyelamatkan dia nanti. Kira-kira gitulah. Nah sekarang bagian yang keempat. Saya mau mengaitkan ini dengan civil society dan juga dengan salah satunya nanti dengan teman-teman media. Suka atau tidak suka, hari ini yang akan menjadi penentu kemenangan itu adalah 2-3 kelompok. Kelompok pertama adalah anak muda. Karena kita punya bonus demografis itu 64-67%. Pemilih kita adalah anak muda. Jadi anak muda adalah lahan yang akan dieksploitasi supaya suaranya itu berpihak pada kepentingan calon tertentu. Coba aja lihat calon-calon kita, kelakuannya kan coba, ya kan ada aneh-aneh semua kan. Nah itu sebenarnya ingin menarik itu kelompok-kelompok muda. Jadi itu yang jadi itu sebabnya dampingi teman-teman anak-anak muda itu, Anda akan lihat bahwa mereka sebenarnya sekarang sebagian sedang dikerjain. Satu. Yang paling juga punya kekuatan itu bukan anak muda, tapi orang-orang yang memimpin komunitas-komunitas. Komunitas apa aja? Bisa juga pesantren, bisa juga sekolah minggu, bisa juga macam-macam. Pemimpin-pemimpin informal itu menjadi target. Ada problem di lembaga penyelenggara pemilu kita. Teman-teman 2 bulan ini mungkin mengikuti. Ketua KPU mengatakan bahwa dia adalah ahli maksiat. Betul ya? Jadi saya tidak membuat insinuasi. Dia menyebut ahli maksiat. Saya ahli maksiat ketika kasusnya itu mau dibawa ke DKPP. Jadi sebenarnya dia bercanda, cuma kan nggak pantas gitu loh. Ketua KPU nasional bercandanya saya ini ahli maksiat. Jadi kalau ahli maksiat maksudnya dia nggak pantas dibawa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kalau ahli maksiat dibawa. Cuma bercanda kayak gitu nggak pantas. Dan yang paling mengerikan adalah ada 2-3 kasus yang di DKPP itu pengaduannya itu bukan sekedar pelanggaran etik dan perilaku, code of ethics and code of conduct, tapi kemudian sebagian anggota KPU di daerah melaporkan
telah terjadi kecurangan yang secara sistematik dan terstruktur, dan itu dikomando sebagian oleh beberapa orang anggota KPU nasional. Jadi ini khas banget ini. Nah, mudah-mudahan teman-teman di Bawaslu bergerak. Saya nggak tahu di konteks di Kota Bogor ini. Ada beberapa partai yang diminta untuk diloloskan dalam verifikasi faktual, dan itu mengerikan. Dan kebagian orang-orang partai-partai yang diloloskan adalah partai-partai yang kira-kira akan menjadi lawannya partai oposisi. Nah, satu, saya buka aja buktinya, kan udah dibuka juga ada di media. Berita acara perubahan hasil dari paripurna di beberapa KPU daerah itu yang mengubah partai yang tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Itu gila. Kalau ini dan sekarang DKPP itu mestinya udah putus di akhir bulan lalu. Ini udah hampir akhir bulan lalu. Jadi nggak kebayang kalau Dewan Kehormatannya tak terhormat, bagaimana dia bisa memutus? Jadi saya nggak bisa bayangkan. Artinya teman-teman, kita mau bikin pemilu, tapi kemudian kita mendapatkan fakta bahwa lembaga pemilihan umumnya itu tak pantas dipercaya. Ini apa enggak kita sedang berjudi sebenarnya? Judi. Ya. Kalau orang punya orang itu udah judi gitu kan. Judi mau milih pemimpin. Kalau ini kita berjudi, berjudinya ini taruhannya Indonesia. Taruhannya ini Indonesia. Pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah. Itu gimana nih? Kita masih mau pemilu lagi apa enggak? Hah? Dengan berjudi. Jadi aku mau berjudi nih. Makanya tuntutannya adalah sudahlah, yang seperti ini keluar saja. Bawaslu kasih rekomendasi selesai itu. Cuman aku mesti bilang juga, dia bilang pokoknya Bawaslu dan istana udah beres, itu juga pas. Jadi kali juga kita Bawaslu kena juga apa enggak ini? Nah itu bagian yang keempat soal itu. Jadi kita sekarang mau menyelenggarakan pemilu, lembaga penyelenggaranya, trust publiknya hilang. Terus kita mau gimana? Nah itu tahun politiknya agak ngeri nih, dari sedap. Nah yang terakhir, yang kelima, teman-teman, banyak orang yang tidak memperhatikan ketika PPATK menyatakan soal yang berkaitan dengan keuangan hanya di Kementerian Keuangan, tapi sebenarnya ada dana masuk secara ilegal itu di atas 200 triliun. Itu PPATK yang ngomong. Dan itu mengalir, dana dari soal-soal lingkungan itu mengalir ke partai. Dan itu yang dipersoalkan ketika Pak Mahfud itu dalam kemarin muncul juga selain soal Departemen Keuangan. Jadi ada dana haram muncul yang diduga akan berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemilu. Itu bagian yang kelima. Nah, teman-teman, kalau itu sudah terjadi, terus kemudian kita tidak melakukan apapun menjadi masalah. Kemudian ujungnya adalah gini. Semua yang saya ceritakan tadi 5 itu sebenarnya menjadi bahan yang empuk banget bagi teman-teman media untuk menjalankan peran strategis. Itu loh, ini kita akan menghadapi tantangan yang luar biasa, dan bangsa yang hebat selalu dapat tantangan luar biasa. Luar biasa. Terima kasih untuk Bapak Bambang untuk penjelasan dan pemaparan materinya, jurnalisan seperti apa, dan terima kasih banyak sekali lagi untuk DMN yang sudah mengadakan diskusi publik ini. Akhir kata, saya Moralisa, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.